menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Klinting, yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri 1 Klinting. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahannya pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 1 Klinting. Sebelumnya, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, penyampaian diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dan yang kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya lafal basmalah, kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah. Kepada beliau Ibu Hajah Riyati SPD MPD kami persilakan. Ibu guru yang saya hormati dan wabil khusus calon guru penggerak Pak Tugiman SPD yang saya hormati. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena siang menjelang sore ini kita semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan sehat kita merupakan sehat yang barokah. Allahumma amin. Pada kesempatan ini merupakan momen yang sangat berbahagia, khususnya untuk beliau Pak Tugiman
karena untuk hari ini kita bisa bersama-sama menyaksikan untuk diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif untuk perjalanan modul 1.4. Teriring doa, mudah-mudahan nanti dalam penyampaian diseminasi ini Pak Tukiman akan membawa manfaatnya dan untuk teman-teman akan membawa keberuntungannya serta untuk pengalaman ke depan, mudah-mudahan ada segi di segi lembaga ini. Silakan Pak Tukiman nanti untuk bisa menyampaikan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif khususnya untuk penerapan di modul 1.4. Semuanya bahagia, semuanya semangat, semoga Allah akan melindungi dan menuntun langkah-langkah kita. Allahumma amin. Semangat, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang diberikan memasuki acara yang keempat, yaitu penyampaian diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Bapak Tukiman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang hormat Ibu Kepala SD Satu Blimbing, beserta Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Satu Blimbing yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita semua diberi nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa berkumpul di ruang ini dalam rangka mengikuti diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif modul 1.4. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita semua ke jalan yang benar. Ya, sebelum saya membacakan materi, tadi kita sudah bersaferia ya Bapak Ibu di luar untuk mengikuti lomba-lomba di sekolah, yaitu lomba Dalam TRI. Mari sebelum saya memberikan materi, kita ice breaking dulu. Silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Maaf ya Bapak Jono, Bu Yanti, ya Bu Sinam ya. Ya, ini hanya tinggal mendirikan saja gerakan yang ada di video ya. Ya, seharusnya bukannya sampai kalau sampai ya, tapi olahraga sih. Ya, lanjut ya. Ya, budaya positif. Ya, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan
dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, supaya murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab di lingkungan sekolah. Adapun perubahan paradigmanya adalah yang pertama, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan mereka bisa hidup mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif di sekolah juga merupakan sebuah upaya pembentukan karakter bagi peserta didik yang nantinya dapat menjadi pembiasaan positif dalam kehidupan yang akan datang. Itu perubahan paradigma. Adapun produk budaya positif yang sudah dilaksanakan di SD negeri kita, ya. Yang pertama, doa pagi yang dipimpin oleh kepala sekolah sebelum melaksanakan pembelajaran, ya. Doa itu datang di ruang guru. Yang kedua, pembiasaan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Berikutnya, cuci tangan sebelum masuk ruangan, sebelum dan sesudah makan atau melakukan aktivitas. Berikutnya, pembiasaan salat duha dan salat duhur berjamaah bagi yang beragama Islam dan sembahyang bagi yang beragama Hindu. Berikutnya, pembiasaan literasi baca 15 menit sebelum pembelajaran. Berikutnya, menjaga kebersihan sekolah. Berikutnya, pembiasaan izin ketika akan keluar ruang kelas. Yang berikutnya, memberi salam ketika masuk ruang kelas. Selanjutnya adalah, ini hal yang penting juga, yaitu merawat tanaman di lingkungan sekolah agar lingkungan selalu tampak bersih dan sehat. Selanjutnya adalah, ini program yang insya Allah akan saya laksanakan dalam CGP ini, yaitu membawa bekal makan sehat bagi anak-anak. Nah, ini adalah rincian dari kegiatan budaya positif yang dilaksanakan di sekolah, ya. Yang pertama di sini adalah doa sebelum pelajaran dari ruang guru, ya. Di sini kata ini adalah bertujuan untuk apa? Yaitu agar satu, dimudahkan memahami pembelajaran. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas, kita berdoa semoga Allah Tuhan melancarkan kita dalam pelajaran. Yang kedua, supaya diberikan ketajaman daya pikir. Yang ketiga, ilmu bermanfaat di kemudian hari. Ini manfaat dari doa sebelum pelajaran di ruang guru yang dipimpin oleh kepala sekolah. Dan yang kedua, kegiatan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, ya. Ini adalah tujuannya adalah untuk memberi pembiasaan kepada siswa untuk saling sapa kepada sesama. Pembiasaan ini diawali dengan para guru berjajar di pintu masuk sekolah untuk menyambut siswa yang datang di pagi hari. Tujuannya adalah untuk mengajarkan siswa bagaimana kita harus saling senyum, saling sapa ketika bertemu dengan teman atau orang lain yang kita jumpai, sehingga sopan santun akan tertanam pada diri peserta didik. Kemudian budaya berikutnya adalah cuci tangan sebelum masuk ruangan, sebelum dan sudah makan atau setelah melakukan aktivitas. Ini ada gambarnya, ya, foto kegiatan cuci tangan, ya. Tujuannya itu apa? Sebagai upaya menjaga kesehatan masuk ke ruangan atau melakukan aktivitas agar kita semua merasa aman dan nyaman, ya. Kalau kita sehat, insya Allah jadi aman dan nyaman. Yang berikutnya adalah pembiasaan sholat duha dan sholat duhur berjamaah bagi yang beragama
Islam, ya. Nah, dalam kegiatan ini dimaksudkan agar apa? Agar siswa terbiasa untuk melakukan ibadah sholat serta memperbaiki pada bacaan dan rukun dalam ibadah sholat siswa. Ini bagi yang beragama Islam. Karena di sini juga ada agama Hindu juga melakukan hal yang positif yang sama, ya, yaitu pembiasaan sembahyang bagi yang beragama Hindu. Dalam kegiatan ini dimaksudkan agar siswa terbiasa untuk melakukan sembahyang serta memperbaiki pada bacaan dan tata cara beribadah bagi siswa yang beragama Hindu. Yang berikutnya, pembiasaan literasi baca 15 menit sebelum pembelajaran. Tujuannya adalah 1. Membentuk budaya literasi di lingkungan sekolah. 2. Meningkatkan insan literat di lingkungan sekolah. Yang ketiga, meningkatkan pengelolaan pengetahuan di lingkungan. Yang keempat, sekolah oleh sekolah anak ramah anak yang menyenangkan. Yang keempat, menjadi wadah untuk menumbuhkan strategi membaca sehingga keberlanjutan pembelajaran bisa dilalui atau dihadirkan. Kemudian pembiasaan yang berikutnya adalah menjaga kebersihan sekolah. Pembiasaan bisa dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kelas. Dengan demikian, siswa memulainya dengan melakukan piket kelas secara bergiliran setiap harinya untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Yang berikutnya adalah pembiasaan izin ketika akan keluar ruang kelas. Kegiatan ini dilakukan setiap saat. Para peserta didik dibiasakan untuk selalu meminta izin ketika mereka akan memasuki atau meninggalkan kelas. Hal ini dimaksudkan agar mereka menghargai orang lain yang ada di ruangan tersebut dan melatih sopan santun agar bermanfaat bagi siswa di masa depan. Yang berikutnya, kemudian positif yang ini adalah memberi salam ketika masuk ruang kelas. Para peserta didik dibiasakan untuk selalu memberi ketika masuk ruang kelas. Hal ini dimaksudkan agar mereka selalu menghormati orang lain yang ada di ruangan tersebut dan melatih sopan santun agar mendapatkan banyak kebaikan dari salam yang diucapkan. Yang berikutnya adalah merawat tanaman di lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilakukan secara terjadwal agar menanamkan rasa cinta pada lingkungan sekolah, terutama rasa cinta pada makhluk hidup lain, yaitu taman atau tanaman. Yang terakhir adalah membawa bekal makanan sehat. Kegiatan ini dilakukan secara terjadwal bertujuan misalkan anak-anak untuk selalu membawa bekal makanan sehat dari rumah. Dengan kegiatan ini diharapkan anak-anak mengurangi kebiasaan membeli jajanan yang tidak sehat. Karena zaman sekarang orang tua itu lebih suka memberi bekal pada anak makanan instan, ya. Hal ini tentunya sangat membahayakan bagi masa depan anak-anak, ya. Apalagi sekarang kita sudah mendengar berita di televisi sudah banyak anak-anak yang sudah menjalankan operasi cuci darah, ya. Itu sangatlah mengerikan. Jadi saya berusaha nanti program saya kedepannya akan membuat program anak-anak membawa bekal makanan sehat. Nah, sekarang daripada ngantuk, ice breaking lagi, ya. Ayo, Bapak. Kita tirukan gerakan yang ada di monitor.
nanti kita explaining lagi ya. Yes. Kayak terus nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa. Oke. Ya kita lanjut ya. Ini adalah konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah ya, perubahan paradigma, kemudian motivasi perilaku manusia, yang kelas kebutuhan manusia, disiplin positif, posisi kontrol, segitiga, restitusi. Ya, ini kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, yang kelas disiplin positif, posisi kontrol, dan segitiga, restitusi. Disiplin positif. Apa makna disiplin? Ya. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar ya. Jadi seorang murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu, sehingga motivasi terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi itu adalah motivasi dari diri sendiri ya. Namun budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan merupakan fondasi dalam hidup kita, bersikap dan berperilaku. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dan mandiri, bernalar kritis, berbhinneka global, dan bergotong royong. Yang terakhir adalah kreatif. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dane Goshen. Ya, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini namanya motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal. Ini adalah tujuan disiplin positif. Hukum dan penghargaan. Hukum, konsekuensi, dan restitusi. Hukum ya, kalau hukum bersifat tidak terencana, anak tidak tahu yang akan terjadi, bersifat satu arah, bentuk biasanya fisik atau psikis. Ini hukuman. Yang kedua, konsekuensi, sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Yang ketiga, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Goshen 1996. Dihukum oleh penghargaan.
Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Al-Fiqh. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, ini ada sebuah tindakan guru, nanti ini langsung saja lah ya, sebutkan saja ya. Ini tadi yang dijelaskan tentang konsekuensi atau hukuman, dan nanti Bapak Ibu tinggal jawab saja ya. Nomor 1, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku alimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Pak Solihin, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Ini kata Pak Solihin, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Katanya hukuman. Coba kita buka bersama-sama. Wah, ini buka semua. ya nggak apa-apa lah Bapak ya, apa perlu cukup lah ya. Intinya bahwa tadi Pak sudah benar sekali, mencatat 100 kali dalam buku 5, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat itu ada hukuman. Ini ada contoh lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, sama hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sayang di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini juga hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi ya. Itu penerapan konsekuensi atau hukuman. Lanjutkan, restitusi. Apa itu restitusi? Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi adalah penyelesaian masalah-masalah yang ada pada peserta didik ya. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, jadi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang dasar dari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang delapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikutnya, nah ini speaking lagi, yuk bangun lagi, ya. Oke, nanti ikuti gerakan yang ada di video. Ya, daripada nanti ya Pak Jono, kita juga di Pak Jono. Ya.
Oke, terima kasih. Ya, kita lanjut. Keyakinan kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini ada perbedaan yang kata kita salah persepsi antara keyakinan dan peraturan. Ada yang membedakan keyakinan atau peraturan? Bedanya di mana? Keyakinan dibuat bersama-sama. Mungkin kita belum kenal kan tadi sebelumnya ya Mas ya. Oh iya, Ya tidak ada rekayasa ya. Tidak ada rekayasa. Ya kalau keyakinan kelas dibuat kesepakatan bersama, kalau peraturan kelas hanya dibuat satu arah misalnya oleh guru. Menurut saya. Iya, tepuk tangan Bapak Solihin ya. Mau tepuk salut bisa nggak tidak? Itu berbiasa Pak, jadi bapak tepuk salut buat Pak Solihin ya. Tepuk salut, jempol kiri, jempol salut. Ya itu ya. Betul ya tadi kata Pak Solihin, bedanya keyakinan sama peraturan. Ya, kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan murid. Ya, biar ada kesepakatan antara murid dan guru, sehingga keyakinan itu nanti bisa dirasakan benar-benar penuh tanggung jawab oleh murid. Kenapa? Karena murid yang membuat sendiri kesepakatan tersebut. Tapi kalau peraturan kelas itu memang peraturan itu sudah ada dibuat di tadi ya satu arah seperti itu. Ya, benar sekali Pak Solihin ya. Ya, selanjutnya. Nah, ini keyakinan adalah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun gaya positif sekolah. Dengan keyakinan kelas diharapkan dapat memiliki tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Peraturan ya, contohnya area wajib menggunakan masker ya, demi kesehatan atau keselamatan ya. Ya, ini keyakinan. Peraturan atau keyakinan contohnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini adalah peraturan. Keyakinan, tanggung jawab. Dilarang bagi orang lain, keyakinan adalah menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan adalah keselamatan menghormati orang lain. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan adalah menghormati orang lain, bersabar. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama cinta kasih sayang, yang kedua kesenangan, ketiga kekuasaan, keempat kekuasaan, dan yang kelima adalah bertahan hidup. Nah, sekarang kita belajar tentang posisi kontrol ya. Posisi kontrol itu ada 5. Pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, berikutnya teman, pemantau, dan terakhir adalah manajer. Nah, kita bahas satu-satu. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Apa itu penghukum? Penghukum adalah menggunakan hukuman fisik atau verbal, biasanya menggunakan kata awas atau kamu selalu salah. Nah, ini ada yang sering masih kita terapkan apabila anak melakukan kesalahan, kita sering menggunakan posisi kontrol di penghukum ya. Sehingga langsung mengatakan anak, awas kamu jangan seperti itu ya, kamu selalu salah seperti itu. Ini adalah contoh dari posisi penghukum. Yang kedua, posisi kontrol itu adalah pembuat merasa bersalah. Di sini menggunakan kata-kata yang lembut untuk membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Biasanya menggunakan kata, ini contoh ya, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali harus saya ingatkan kamu? Ini masih menggunakan kata halus. Ini posisi kontrol yang membuat merasa bersalah. Yang berikutnya adalah posisi kontrol teman ya. Di sini guru dalam posisi teman menggunakan persuasi dan hubungan baik untuk mengenali perilaku.
guru menggunakan humor dan hubungan yang baik dengan siswa untuk mencapai tujuan. Di sini jika ada anak melakukan masalah, biasanya kita hanya dengan candaan-candaan beritahu ke anak bahwa itu salah, tapi kita dengan humoran ya, karena kita masalahnya teman. Yang berikutnya adalah posisi kontrol pemantau. Guru dengan posisi ini cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti untuk membuat keputusan untuk tindakan yang akan diambil, dengan catat perilaku siswa untuk referensi di masa depan. Ini pemantau. Yang berikutnya adalah yang terakhir, manajer. Guru memposisikan diri sebagai manajer cenderung bersikap kooperatif dengan siswa untuk menentukan solusi atas masalah perilaku. Guru akan membimbing siswa untuk mengatur diri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Pendekatan ini mendorong siswa untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab. Nah, inilah posisi kontrol yang sebaiknya ya kita gunakan jika ada anak mengalami masalah di sekolah. Kita gunakan posisi kontrol manajer. Nah, di sini diadakan kooperatif dengan siswa ya, mencari solusi. Mengapa dia melakukan kesalahan, bagaimana memperbaiki diri. Nah, ini ada di posisi manajer ya. Nah, adapun penerapan penggunaan strategi diskusi dalam menyelesaikan masalah kita saksikan dengan melihat penayangan video ini. Nah, ini ada penayangan video bagaimana cara penanganan masalah dengan menggunakan posisi kontrol dengan yang dilakukan oleh guru. Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sanan, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Iya itu ya, tadi sudah 5 posisi kontrol kita bisa lihat prakteknya di video ya. Sekarang studi kasus ya. Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang ke rumahnya karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturannya yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja sehari di sekolah. Sekarang coba sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencoba sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Ini ada sebuah studi kasus ya. Nah, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan. Dari Bu Dia bisa menjelaskan? Ya, dari kasus tadi yang Bapak Lukman itu, sikap posisi yang diambil oleh Bapak Lukman adalah sebagai penghukum. Karena di sini kan Bapak Lukman mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Nah, dari sini terus ada kamu salah. Itu adalah kata-kata hukuman. Jadi di sini Bapak Lukman itu berposisi sebagai penghukum. Iya, ya tadi zaman Budia ya, coba kita lihat apakah sudah benar. Iya, sikap posisi apakah diambil Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Ya, indikatornya tadi sampaikan oleh Budia ada kata, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu sudah salah. Nah, kata-kata ini adalah kata-kata sebagai penghukum. Ya, beri tepuk salut untuk Budia ya, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Nah ini lanjutkan, jika Bapak Lukman masih seorang manajer, nah apa yang akan dikatakannya? Nah ini langsung saja ya, pertanyaan seperti ini, apakah yang diajukan ke Sabrina? Ya, 1, Sabrina, apakah kamu tahu peraturan sekolah mengenai jam masuk sekolah? Yang kedua, Sabrina, apakah kamu tahu peraturan sekolah mengenai seragam warna sepatu? Yang ketiga, Sabrina, jika kamu tahu yang kamu perbuat ini adalah salah, bersediakah kamu memperbaikinya? Yang ketiga, Sabrina, jika tahu yang kamu perbuat ini salah, apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Nah ini adalah contoh penyelesaian sekitar sisi di bagian kontrol manajer ya. Jadi sini tidak menghukum anak, tapi hanya memberikan sebuah pertanyaan sehingga anak bisa menaati peraturan tersebut. Yang segitiga restitusi adalah ya. Kita lanjut segitiga
restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini contoh segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah hal ini. Ini contoh dari menstabilkan identitas. Berikutnya, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Dua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu. Berikutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan yang dihubungkan. Ya, adapun guru berkata, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas, apa nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas ideal, kamu mau jadi orang seperti apa? Ini contoh pertanyaan menanyakan keyakinan. Ya, demikian pemaparan masalah diskriminasi pada hari ini. Ada sebuah pantun, burung irian, burung cerawasing. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 1 Belimbing. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila selama dalam memandu acara pada siang hari ini banyak kesalahan dan kehilafan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah penuh. Sebaiknya kalau jam istirahat makan di luar kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk ya. Tadi kita sama Putri makan di dalam kelas. Ya, kita tolong ya panggilkan Putri sama kita supaya di sini. Kita sama Putri juga bisa makan dulu. Oh ya, nanti kamu temukan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Putri sama Dita masuk. Putri Dita, tadi Pak Guru dapat laporan dari dia, katanya jam istirahat kamu makan dalam kelas ya? Iya, Pak. Mengapa makan dan minum dalam kelas? Lupa, Pak. Kalau Putri kenapa? Di luar sudah penuh, Pak. Ya seharusnya kalau makan dan minum itu tidak di dalam kelas. Kenapa? Kelas menjadi kotor. Kalau kelas menjadi kotor, belajar tidak nyaman. Pesan kamu bagaimana? Malu, Pak. Mengapa malu melakukan kesalahan? Malu karena Pak menjadi kepala. Putri Dita, masih ingat nggak kesempatan yang kita buat dulu? Masih, Pak. Untuk Dita dan Putri, yang dilakukan tadi sudah dengan kesempatan kelas atau tidak? Tidak, Pak. Menurut Putri dan Dita, kesempatan mana yang dilanggar sama Putri dan Dita? Kita sepakat untuk tidak makan dan minum di dalam kelas. Ya, setelah kamu tahu hari ini melanggar aturan, langkah kamu berikutnya bagaimana?
makan dan minum di luar kelas. Ya, terima kasih ya. Putri dan Vita sudah menyadari kesalahan apa yang akan dilakukan, kesalahan yang sudah dilakukan tadi ya. Jadi saya harapkan Putri dan Vita tidak mengulangi lagi kesalahan itu ya. Dan Pak Guru berharap Putri dan Vita menjadi anak yang taat aturan dan menjadi anak yang bertanggung jawab. Terima kasih ya, Putri dan Vita. Sekarang Putri dan Vita boleh istirahat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Biar belajarnya semangat, mari tepuk semangat. Salam PPK. Oke. Kalau saya perhatikan kelas hari ini masih kotor ya. Tadi saya dapat laporan dari anak-anak katanya Dimas sama Aga belum piket. Nah, Dimas sama Aga kita dulu ke kantor sebentar. Yang lain jangan tugas ya. Ya, silakan duduk. Oke Dimas, kenapa hari ini kamu tidak melaksanakan piket? Tadi pagi ngerjainnya kesiangan. Jangan. Kalau ada kenapa bang kesiangan? Tadi malam nonton TV sampai malam. Kalau Dimas kenapa? Terus belajar mainan HP bang. Ya. Seharusnya ya, kamu kan tahu hari ini kamu piket ya, bisa mengatur waktu sebaik-baiknya. Untuk Aga, jangan nonton TV sampai larut malam. Kalau Dimas habis belajar jangan main HP ya, karena nanti banyak kesiangan. Pesan kalian bagaimana dengan bangun siang dan tidak piket? Malu belajar tidak nyaman. Kalau Dimas gimana perasaannya? Diajak teman-teman ya. Kalau belum piket kan diajak teman-teman sama dimari teman-teman ya. Nah, kalian sadar ya kalau kalian hari ini melakukan kesalahan. Sadar atau tidak? Sadar pak. Salah kamu apa ada? Melaksanakan piket. Kalau Dimas? Jadinya aku kelas dan halaman. Sebenarnya kamu bagaimana pagi ini? Berangkat lebih pagi untuk melaksanakan piket. Ya, soalnya seperti itu ya, karena kamu piket, baiknya kamu datang lebih awal. Kalau kelas sudah bersih, belajar akan nyaman ya. Kamu masih ingat tidak keyakinannya kelas yang dulu kita buat bersama yang sudah dipasang di ruang kelas? Masih ya. Setelah kamu melanggar kesepakatan kelas ya, kan kelas kita masih kotor ya. Langkah-langkah kamu berikutnya bagaimana? Berangkat lebih pagi. Menggunakan tiket ya, menggunakan tiket ya. Iya ya, untuk Aga kalau pas tiket ya, jangan waktu pelan dan untuk Dimas ya, untuk habis belajar tidak main HP. Sekarang tentang kamu bagaimana setelah mendapat penjelasan dari Pak Guru? Tenang pak. Tenang ya. Yang Pak Guru kan berpesan kepada kalian berdua ya, jangan diulangi lagi ya. Kamu akan merubah sifat kamu untuk memperbaiki diri ya. Ya, terima kasih. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas.